Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi sama channel saya, channel murai batu nairi. Channel muta, channel yang membahas seputar rawatan murai batu dan permasalahan murai batu, khususnya untuk para pemula. Hari ini saya akan bahas tentang ini karena permintaan dari teman-teman ya, masuk ke WA saya. Om tolong bahas ciri-ciri murai batu yang udah siap dilombakan. Oke, kalian wajib simak ini kalau kalian yang ngerasa masih belum paham. Kalau yang udah paham kalian bisa skip, gak usah ditonton, karena ini hanya untuk mereka yang belum paham, mereka yang baru belajar di murai batu. Jadi gini, yang pertama ya teman-teman, murai batu yang siap dilombakan, ciri-cirinya seperti apa mas? Ciri-cirinya seperti apa om? Bisa, yang pertama bisa dilihat, yang paling simpel bisa dilihat di kotorannya ya teman-teman. Kalian bisa lihat kotorannya. Murai batu yang udah memang keadaannya fit, biasanya itu kotorannya terlihat kecil padat, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa murai batu itu yang kotorannya memang besar tapi dia tetap padat. Intinya padat, nggak encer, nggak putih, nggak berak kapur atau berak hijau kayak ayam Bangkok gitu ya. Gitu ya teman-teman. Yang pertama itu simak kotorannya. Yang kedua, dilihat dari sayapnya. Murai batu yang udah siap-siap dilombakan otomatis kan badannya, kondisinya tubuh itu kan memang dalam keadaan top fit ya, top perform. Biasanya ditandai dengan waktu kita lagi buka kerodong itu, dia itulah udah langsung minimal pasang badan lah. Kalau murai itu nggak bunyi, minimal waktu kita buka resleting, kita buka kerodong mau kasih F itu, dia itu udah entah kasih F, selain kasih F itu juga entah kasih waktu kasih F, entah itu mau di embun. Kalau embun enggak lah, itu kan masih pagi, paling enggak setelah buka kerodong mau dijemur. Biasanya kalau mau dijemur itu pas kita buka dia itu langsung pasang badan gitu ya, ekornya kayak langsung mecut kayak mau narung. Itu salah satu tanda kesiapannya ya. Yang ketiga, biasanya dalam kerodong burung seperti ini udah responsif, dia itu gacornya itu udah beda teman-teman. Pokoknya kalau kalian perawatnya bukan kayak biasanya gini, ada bos-bos, ada sultan itu kan, dia itu kan punya joki soalnya, itu yang paham tetap jokinya. Nah ini kalau kalian yang rawat sendiri, kalian bakalan paham keseharian burung itu bunyinya, yang dikeluarkan itu suaranya monoton atau isian, itu kalian bakal bisa ngebedainnya. Itu udah saya pastikan, kalau memang kalian perawatnya, kalian itu pasti bisa ngebedainnya, suara harian dia dan suara saat kita udah mulai memberi stud lomba harian itu loh. Bukan harian lah, lombanya H-3 lah minimal. Kita kalau lakukan settingan lomba itu kan dia H-3. Nah biasanya di H-3 H-2 itu nanti kita udah kelihatan untuk tingkat gacornya, tingkat responsifnya itu biasanya kelihatan. Jadi kalau nanti pas kalian udah ngelakuin, udah masuk ke set lomba di H-3, kalau kalian burungnya mungkin belum gacor mas gini, tapi it's okay, kalian tetap lanjutin tuh, nggak apa-apa. Nanti konsekuensinya kita di lapangan. Kalau udah sampai hari H, burung sampai di lapangan, terus burung itu nanti cuman diem, nggak ada tingkat emosi, nggak ada tingkat birahi bunyinya, itu ini sedikit rumit sih sebenarnya teman-teman ya. Karena apa? Karena ini tuh kadang ada murai batu yang karakternya memang kayak begini. Karakter murai batu yang harus diablak dulu. Jadi gini aja, kalau nanti misalnya udah kalian ngikutin saran saya ini dan nantinya murai batunya masih nggak respon, gini udah hamin itu ya kita tetap harus coba. Kalau nggak dicoba kita tuh nggak bakalan tahu. Kadang itu sedikit dibutuhkan trial error, bahasanya katanya gitu. Butuh suatu percobaan. Kalau nggak ada percobaan ya kapan kita akan tahu gitu ya teman.
Kalau kalian nggak pernah mau ngecoba, takut gini lah, takut begini, ya yang ada kalian tuh cuma jalan di tempat. Kalian tuh cuma buang-buang kota kalau sampean tuh lihat video saya, kalau sampean nggak berani ngambil sebuah keputusan. Karena hidup ini itu sebuah pilihan, iya kan? Hidup ini sebuah pilihan. Jadi gitu aja teman-teman ya. Gimana, udah paham kan? Yang pertama kotoran terlihat kecil padat, besar padat oke nggak apa-apa. Yang kedua badannya terlihat lebih rapat, sayapnya lebih rapat, lancip itu ya, biasanya ujung sayap itu kan lancip, dan waktu dibuka kerodong itu dia tuh langsung minimal pasang gaya, dia udah mencut, ekornya itu udah mencut naik turun itu sambil busungin dadanya tuh kan, itu udah tanda-tanda kesiapan burung itu, udah layak dibawa ke gantangan. Yang dan nanti kayak apa nanti di gantangannya itu nanti kita bahas lagi tentang penyakit murai batu di gantangan. Ini video ini dan nanti untuk kelanjutan ini saya sarankan hanya untuk murai batu yang umur mapan ya teman-teman. Murai batu 2 kali mabung, saya nggak pernah nyaranin untuk menggantangkan murai batu muda teman-teman, atau murai batu pastol, atau murai batu yang di bawah 2 kali mabung. Gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau ada masalah-masalah untuk murai batu muda itu nanti kita ada bahasannya sendiri, cara penanganannya gimana nanti kita bahas. Tapi yang video kali ini saya hanya bahas tentang kesiapan burung, tanda-tanda ciri fisik dan ya, tanda-tanda ciri fisik dan suara-suara yang dikeluarkannya. Oke, mungkin itu sedikit singkat aja video saya kali ini. Buat yang masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan nanti kalau ada waktu saya akan segera respon pertanyaan kalian. Saya akan jawab dengan video ya, nanti saya jawabnya teman-teman. Soalnya kenapa? Saya tuh nggak mau ngulangin satu pertanyaan yang harus saya jawab dengan berulang-ulang. Kan gimana ya? Kan capek juga kalau habis ini ada yang tanya, Mas ini gini, habis saya jawab besoknya lagi, Mas ini aja gini. Mereka tuh banyak itu yang tanya-tanya di WhatsApp, di Messenger saya itu, dan di WhatsApp itu. Makanya itu saya saran ke mereka itu, sampean coba cek video saya, sampean lihat dulu. Kalau misalnya nanti udah diikutin dan udah dilakuin, nanti perubahannya kayak gimana. Kalau bagus sih alhamdulillah, syukur-syukur. Kalau mau ngasih kabar bagusnya, kalau nggak mau ngasih kabar bagusnya ya nggak apa-apa. Itu udah kembali ke karakter kita aja, karakter manusia kita ini biasanya kayak gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau ada yang masih kurang pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kadang itu ada yang nekat telepon, tapi saya itu gimana, saya itu juga pekerja kayak sekarang nih. Kalian lihat nih, saya ini di kebun ini. Soalnya memang waktunya tuh nyempetin aja buat bikin ini, bukan masalah konten materi atau apa. Saya itu bikin video, saya itu cuma pengen membantu para pemain baru murai batu ini. Karena kalau ngelihat di sosmed itu, apalagi ngelihat di Facebook itu, kasihan aja jawabannya itu. Kadang hanya pertanyaan dari mereka pemain baru itu udah tanyanya baik-baik, tanyanya mohon suhu, izin suhu gitu. Jawabannya dapatnya itu cuma jawaban bulian. Kadang sini om, lempar sini om, tukar aja om gitu. Kasihan aja kalau lihat-lihat pemain baru itu yang digitukan. Biasa mungkin memang begitu ya. Kalau pemain lama itu lebih bergaya, lebih ngerasa dirinya itu tinggi, lebih ngerasa ilmunya itu lebih mumpuni daripada para pemula. Jadi biasanya mereka tuh mungkin ada agak yang pelit ilmu, atau mungkin takut nanti kalau pintar nih jadi saingan gue nih, bisa nih. Mungkin ada yang sebagian, mungkin ada yang berpikiran kayak gitu ya teman. Jadi kenapa saya selalu bahas di konten saya itu, ini untuk saya tujukan kepada para pemula, para pemain murai batu baru. Karena mereka ini harus kita kasih motivasi, penyemangat,
Dan ujung-ujungnya apa kalau udah semangat dan motivasi itu kita berikan. Sebenarnya ini buat nggak cuman keuntungan speak aja, nggak cuman keuntungan buat para pemainnya aja, bukan nggak cuman untuk keuntungan para pemula aja. Otomatis secara menyeluruh dampaknya ini, kalau dampak positifnya itu peternaknya juga dapat ada imbas baiknya, yang punya EO gantangan punya imbas baiknya, iya bang ya. Penjual sangkar, penjual EF jangkrik, penjual pakan burung, itu semua terkena, dapat, bisa anggap aja dapat barokahnya lah kalau kita itu mau bantu para pemula-pemula ini, iya enggak, secara langsung. Sekarang sampean bayangin aja, kalau kita tuh pelit ilmu sama para pemula, terus pemula itu berhenti main burung, berhenti main murai lah, terus isinya gantang itu cuma pemain lama tok, cuma pemain lama, anggap misal 30 peserta di wilayah sampean, atau 100 peserta di wilayah sampean. Nah, pemain pemulanya pada berhenti, ya tinggal pemain lama aja, otomatis kan nggak ada perkembangan gitu, nggak ada perkembangan pesatnya, otomatis semuanya itu juga nggak kebagian barokahnya. Iya apa enggak? Percaya atau enggak? Sampean coba renungin aja. Makanya itu buat teman-teman semua yang punya solusi, yang mungkin bisa bantu teman-temannya yang lebih awam, yang lebih baru, dan kalian itu bisa kasih solusi yang nilainya positif, kasih aja, saranin aja, bagus itu, saya dukung. Nggak harus begini, karena ini gini tuh, kemarin tuh saya itu sempat jawab pertanyaan di Facebook, dan itu ada pesan masuk di saya itu, yang intinya tuh kayak kesannya sih memang pemain lama, dia itu kayak nggak suka kalau saya itu berbagi. Makanya saya tuh lebih membuat wadah ini, membuat video ini, membuat tempat ini untuk selalu saya bilangkan, saya terangkan, ini konten untuk pemula. Karena kalau pemain besar, pemain lama itu biasanya mereka udah paham. Nah, yang belum paham itu para pemain baru ini yang harus kita support terus, agar pertumbuhan murai batu di Indonesia, di wilayah kita masing-masing itu semakin berkembang, bukan semakin menurun. Gitu loh teman. Itu sebenarnya misi dari video-video saya, niat-niat saya. Oke, jadi jangan lupa berbagi, saling tolong menolong, terutama kepada para pemula. Mungkin sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.